Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Audit Manajemen kelas 8D akan menjelaskan tentang audit perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fernanda Erianti dengan NIM 2019-12191. Yang kedua, M. Farunuha dengan NIM 2019-19192. Yang ketiga, Ayu Niniamia dengan NIM 2019-12193. Yang keempat, Fatia Wulandari dengan NIM 2019-12194. Dan yang kelima, Amelia Wulansari dengan NIM 2019-12196. Istilah audit pajak lebih mewakili kepentingan fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan audit ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal yang pertama, SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Yang kedua, SPT rugi. Yang ketiga, SPT tidak atau terlambat disampaikan. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis atau risk-based selection, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sementara, audit perpajakan yang dibahas dalam bab ini adalah audit yang dilakukan secara internal berkelanjutan, yang menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan, dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturannya. Audit ini mencakup penilaian terhadap yang pertama, kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan, yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. Yang kedua, aplikasi manajemen pajak, yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Yang ketiga, pelaksanaan penyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya yang secara umum menyangkut pemungutan atau pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak-pajak lainnya. Tujuan dari audit perpajakan ini adalah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketepatan kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, seperti memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan dan meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan. Misalnya, melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan, melakukan perhitungan pajak dengan benar, dan menyetor serta melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Audit internal perpajakan lebih berfungsi sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya, yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Maka dari itu, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal, audit ini seharusnya dilakukan setiap terjadinya transaksi yang memiliki dampak perpajakan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan tersebut. Ruang lingkup audit ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan,
baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari aspek efisiensi pembayaran pajak, audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam yang pertama, meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue menyangkut strategi pengolahan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan, baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil, dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutang. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, memaksimalkan deductible expenses. Memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak atau deductible expenses menyangkut strategi pengolahan transaksi di mana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang. Dengan memaksimalkan beban-beban ini berarti akan memperbesar faktor pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak. Intinya, bagaimana mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sementara dari aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, audit melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua, perhitungan pajak dengan benar, yang ketiga, penyetoraan pajak tepat waktu, yang keempat, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Kebijakan akuntansi perusahaan harus mengadopsi peraturan perpajakan agar transaksi beban tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense. Daftar biaya-biaya komersial yang tidak diakui sebagai biaya fiskal atau non-deductible expenses dan dasar hukumnya disajikan pada tabel 9.1 di samping. Secara umum, beban-beban pada tabel di samping yang tidak diakui sebagai beban fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu beban-beban karena yang pertama pemberian aturan dan kenikmatan, dan yang kedua karena tidak terpenuhinya ketentuan administrasi menurut ketentuan perpajakan, sebagai bukti dari terjadinya beban tersebut. Tax review dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif, tax review dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan dan SPT masa dan atau tahunan, seorang tax reviewer melakukan analisis untuk menentukan ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara garis besar, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak meliputi yang pertama pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua perhitungan pajak dengan benar, yang ketiga penyetoran pajak tepat waktu, yang keempat pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pelaksanaan tax review diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari sanksi perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu sanksi sebelum pemeriksaan atau sanksi dalam tahun berjalan, dan sanksi perpajakan akibat pemeriksaan pajak. Sanksi perpajakan dalam tahun berjalan terdiri dari sanksi perpajakan seperti denda keterlambatan pembayaran pajak pasal 14 ayat 3 sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan dikalikan jumlah bulan yang terlambat dibayar. Kemudian, denda keterlambatan pelaporan SPT masa pasal 7 dan keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Yang ketiga, sanksi bunga penagihan pasal 19 ayat 1 sebesar 2% per bulan tanpa ada batas maksimal. Yang keempat, sanksi pasal 14 ayat 4 berupa denda 2% kali dasar pengenaan pajak PPN akibat tidak terlambat atau salah membuat faktur pajak. Yang terakhir, sanksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 50%
akibat tidak menyampaikan SPT tahunan walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran. Sedangkan sanksi perpajakan akibat pemeriksaan pajak terdiri dari yang pertama, sanksi pasal 13 ayat 2 sebesar 2% kali jumlah pajak yang kurang bayar yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, sanksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 100% dari jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak dikompensasikan. Yang terakhir, sanksi pasal 13 ayat 3 berupa denda 100% karena PPh yang dipotong atau dipungut tidak dibayarkan. Kemudian manfaat yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru ditemukan pada saat pemeriksaan. Yang ketiga, menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan. Yang keempat, menghindari adanya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikonfirmasikan oleh pemeriksa. Yang kelima, menghindari daluarsa pengajuan keberatan pajak, yakni 3 bulan setelah penerbitan SKP. Yang keenam, mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bila berdasarkan hasil review, syarat-syarat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sudah bisa dipenuhi. Yang ketujuh, mengusahakan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review, syarat-syarat pemberian SKP sudah terpenuhi. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 3 ayat 4. Yang kedua, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pasal 8 ayat 1. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Pasal 2 ayat 1. Yang kedua, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Pasal 2 ayat 2. Yang ketiga, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 3 ayat 1. Yang keempat, wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Pasal 4 ayat 1. Yang kelima, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 10 ayat 1. Audit atas PPh Pasal 21. Pasal 21. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. 4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima, penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Agar lebih mudah mengendalikan, perusahaan seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Rekening-rekening ini akan menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi sumber pemotongan dan pemungutan dari pajak tersebut. Nilai dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembuatan SPT PPh 21, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jika terdapat perbedaan nilai PPh 21 yang disetor dan dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek PPh 21 atau masih di bawah PTKP. Hal ini harus disiapkan perincian dan penjelasannya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat perpajakan, perusahaan dapat memberi penjelasan dengan cepat dan tepat. Kewajiban perpajakan terkait PPh 21 selain menghitung dan memotong pajak dengan benar adalah waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh 21. Pada pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80/PMK 03/2010 mengatur tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk PPh 21, penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan, dan pelaporan SPT masa PPh 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbarukan atau up to date. Penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya serta pengisian SPT-nya akurat, penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Selanjutnya, audit atas PPh pasal 26. Pasal 26. Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atas atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. 1. Dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan, yaitu A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan H. Keuntungan karena pembebasan utang. Yang kedua, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C, dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang keempat, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kelima, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A, dan ayat 4 bersifat final, kecuali A. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C,
B. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Audit atas PPh Pasal 22. Pasal 22. Menteri Keuangan dapat menetapkan 1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak, penyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pemungut, wajib pajak harus menyerahkan bukti pemungutan kepada wajib pajak yang dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai yang dipungut, wajib pajak harus mendapat bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memisahkan pencatatannya antara uang muka PPh 22 final dan tidak final. PPh yang tidak final akan dapat dikreditkan dan bukti pungutnya digunakan sebagai bukti untuk mengkreditkan PPh Pasal 22 pada saat dilakukan penghitungan akhir tahun kewajiban perpajakan. Sementara PPh 22 final tidak dapat dikreditkan, maka dari itu penghasilan yang sudah dipungut PPh 22 final dikeluarkan dari pendapatan perusahaan pada saat menghitung besarnya pajak terutang atau dilakukan koreksi fiskal negatif. Audit atas PPh Pasal 23. Pasal 23. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas A. Dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. B. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F. Dan C. Royalti. Dan yang terakhir D. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kedua, sebesar 2%, dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, dan B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud tidak dilakukan atas 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C. 4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sebagai pemotong, wajib pajak harus menerbitkan bukti potong yang cukup sesuai dengan objek pemotongannya.
dan menyerahkan kepada wajib pajak yang dipotong. Penyetoran PPh pasal 23 oleh pemotong pajak harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pihak yang dipungut PPh 23, wajib pajak harus mendapatkan bukti pemungut yang akan digunakan sebagai bukti pada saat mengkreditkan pajak, terutama pada saat dibuat laporan pajak akhir tahun. Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan PPh 23 tersebut, perusahaan harus melakukan penyetaraan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening-rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23. Hal ini sangat bermanfaat dalam menyelaraskan hubungan antara SPT masa PPh 23 dengan laporan rugi interim yang dibuat perusahaan. Jika masih terdapat perbedaan, sebelum SPT masa dilaporkan harus dicari penyebabnya. Apakah pemotongan pajak dilakukan pada saat pengakuan prepaid expense, atau terdapat pengakuan provisi biaya, atau accrued expenses yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Atas perbedaan-perbedaan ini harus disiapkan data dan penjelasan yang memadai, dan jika perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum SPT dilaporkan, sehingga pada saat terjadi pemeriksaan atas masalah ini, perusahaan telah memiliki data dan penjelasan yang memadai untuk disampaikan kepada petugas pajak yang melakukan pemeriksaan. Audit atas PPh pasal 25. 1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Dan B. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. 3. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Yang keempat, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. A. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. B. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. C. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. D. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. E. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang F. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Yang kelima, Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi A. Wajib pajak baru. B. Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Yang C. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Selanjutnya yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 yang berbunyi penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh pasal 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya.
Pengkreditan PBH 2025 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung atau dilampiri dengan SSP PBH 25 dengan jumlah yang sama. Audit atas perhitungan pajak akhir tahun. Pasal 28. Yang pertama, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Yang pertama, pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang kedua, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22. Selanjutnya, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23. Kemudian yang keempat, yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Yang kelima, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25. Kemudian yang keenam, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 5. Kemudian yang kedua yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang. Selanjutnya PPh pasal 29. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan, wajib pajak dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan akhir tahun melalui beberapa cara. Antara lain, yang pertama, review dan analisis pajak terutang akhir tahun PPh Badan. Wajib pajak membuat estimasi pajak terutang pada tahun berjalan berdasarkan laporan laba ruginya, dengan memperhitungkan kredit pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. Kemudian cara yang kedua yaitu strategi menghemat pajak penghasilan akhir tahun, yang diantaranya dengan menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya dan meningkatkan atau mempercepat pengakuan biaya atau kerugian dalam tahun berjalan. Kemudian cara yang ketiga yaitu menghindari pajak lebih bayar dan rugi fiskal. Dan cara yang terakhir yaitu langkah-langkah strategis lainnya. Audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan seperti yang diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan ekspor JKP oleh PKP. Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Yang kedua yaitu pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melakukan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Kemudian yang ketiga, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan PKP tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yang keempat yaitu ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang PPN juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang yang diantaranya yaitu yang pertama, hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa, boga atau catering, dan yang terakhir, uang, emas batangan, dan surat berharga. Pengecualian yang kedua yaitu jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok jasa, pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, penyediaan tempat parkir, telepon umum yang menggunakan uang logam, pengiriman uang dengan misal pos, dan jasa boga atau catering. Atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84/PMK 03/2012, wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan atau pasal 16D Undang-Undang PPN. Yang kedua yaitu penyerahan JKP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN. Kemudian ekspor BKP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPN. Selanjutnya, ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPN. Dan terakhir, ekspor JKP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPN. Kemudian faktur pajak ini harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan atau JKP, kemudian penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Yang ketiga, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Dan yang terakhir, PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Faktur yang memuat keterangan dan yang pengisian sesuai dengan ketentuan faktur pajak. Di samping faktur pajak, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-27/PJ/2011 juga menetapkan beberapa dokumen yang kedudukannya dibersamakan dengan faktur pajak. Memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah bagian dari strategi wajib pajak untuk meminimalkan arus kas keluarnya untuk penyetoran PPN, maka dari itu, wajib pajak harus memastikan bahwa semua faktur pajak atas pembeliannya yang telah dipungut PPN telah diterima
dan memenuhi syarat untuk dikreditkan atau diisi dengan lengkap dan tidak cacat. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan PKP dan atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Di samping pengreditan pajak masukan, meminimalkan arus kas keluar untuk penyetoran PPN juga dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak terhadap penjualan yang belum diterima pembayarannya dengan menunda pengakuan penjualan sampai akhir bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. 1. Tax holiday bagi industri pionir. Kriteria penerima, wajib pajak badan baru atau yang berdiri paling lama 12 bulan sebelum 15 Agustus 2011 dengan syarat A. Merupakan industri pionir, yaitu industri logam dasar, penyulingan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, permesinan, sumber daya terbarukan, dan atau peralatan komunikasi. B. Investasi minimal 1 triliun. C. Menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana investasi. Bentuk fasilitas yang pertama, pembebasan PPh badan atau tax holiday 5 sampai dengan 10 tahun sejak dimulainya produksi. Yang kedua, komersial. Yang ketiga, pengurangan PPh badan 50% selama 2 tahun setelah periode tax holiday. Dan yang terakhir, dengan mempertimbangkan kepentingan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu. Materi keuangan dapat memberikan fasilitas dengan jangka waktu yang lebih panjang. 2. Investment allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu. Kriteria penerima A. Wajib pajak badan berbentuk PT atau koperasi yang melakukan penanaman modal pada 52 bidang usaha pada lampiran 1, 77 bidang usaha di daerah tertentu pada lampiran 2 dalam PP 52 tahun 2011. B. Wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas termasuk wajib pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya PP nomor 52 tahun 2011 dengan syarat rencana penanaman modal minimal 1 triliun dan belum beroperasi secara komersial pada saat PP 52 tahun 2011 berlaku. C. Fasilitas dapat dimanfaatkan setelah wajib pajak merealisasikan rencana penanaman modal minimal 80%, kecuali bagi wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas berdasarkan PP nomor 1 tahun 2007 atau PP nomor 62 tahun 2008. Bentuk fasilitas A. Investment allowance 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5%. B. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. C. Tarif PPh 10% atas dividen kepada subjek pajak luar negeri atau tarif yang lebih rendah menurut P3B. D. Kompensasi kerugian 5 sampai dengan 10 tahun. Yang ketiga, kawasan ekonomi khusus. Kriteria penerima, wajib pajak yang melakukan kegiatan di kawasan ekonomi khusus. Bentuk fasilitas A. Fasilitas pajak penghasilan. B. Tambahan fasilitas PPh dapat memberikan sesuai karakteristik zona. C. Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPh impor. Yang keempat, fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kriteria penerima yang pertama, wajib pajak melakukan kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Yang kedua, fasilitas investment allowance dapat dimanfaatkan setelah wajib pajak merealisasikan rencana penanaman modal minimal 80%, kecuali bagi wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas berdasarkan Prat PP nomor 1 tahun 2007 atau PP nomor 62 tahun 2008. Yang ketiga, fasilitas pajak penghasilan pasal 22 impor dimanfaatkan secara otomatis tanpa menggunakan surat keterangan bebas atau SKB. Bentuk fasilitas yaitu yang pertama, investment allowance 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Yang ketiga, tarif PPh 10% atas dividen kepada subjek pajak luar negeri atau tarif yang lebih rendah menurut P3B. Yang keempat,
kompensasi kerugian 5 sampai dengan 10 tahun, dan yang terakhir dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 impor atas impor barang berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. Yang kelima, kemudahan perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Kriteria penerima: A. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. B. Menerima penghasilan dari usaha bagi wajib pajak orang pribadi tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. C. Memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. D. Tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap atau tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. E. Tidak termasuk wajib pajak badan belum beroperasi secara komersial dan dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Untuk bentuk fasilitasnya, penyederhanaan perhitungan PPh atas penghasilan usaha, yaitu dengan dikenakan PPh bersifat final sebesar 1% dihitung dari peredaran usaha. Yang keenam, penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka. Kriteria penerima: A. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan syarat B. Minimal 40% dari keseluruhan saham disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. C. Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. D. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. E. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu minimal 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Untuk bentuk fasilitasnya, penurunan PPh sebesar 59%, lebih rendah dari tarif tertinggi PPh wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Yang ketujuh, pengurangan 50% tarif PPh bagi wajib pajak badan. Kriteria penerima: A. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. B. Peredaran bruto dalam hal ini yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal Indonesia maupun dari luar Indonesia. Meliputi penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Bentuk fasilitas, pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif wajib pajak badan dalam negeri yang dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto dengan 4,8 miliar. 9. Pengurangan PPh pasal 25 dan atau penundaan pembayaran PPh pasal 29 bagi wajib pajak industri tertentu. Kriteria penerima: wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri tekstil, industri pakaian jadi, industri alas kaki, industri furniture, dan atau industri mainan anak-anak. Bentuk fasilitas: A. Pengurangan PPh pasal 25 untuk masa pajak September 2013 sampai dengan Desember 2013. Paling tinggi besarnya 25% dari PPh pasal 25 masa pajak Agustus 2013 bagi wajib pajak yang tidak berorientasi ekspor. 50% dari PPh pasal 25 masa pajak Agustus 2013 bagi wajib pajak yang berorientasi ekspor. B. Penundaan pembayaran PPh pasal 29 paling lama 3 bulan dari saat terutangnya PPh pasal 29. Yang kedelapan, pengurangan angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Kriteria penerima: wajib pajak yang sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak dapat menunjukkan pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Bentuk fasilitas, pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan. 10.
bantuan, sumbangan, dan hibah yang dikecualikan sebagai objek PPh. Kriteria penerima: A. Anggota keluarga yaitu orang tua dan anak kandung. B. Badan keagamaan. C. Badan pendidikan. D. Badan sosial nirlaba tertentu atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan batasan tertentu yang menerima bantuan, sumbangan, dan hibah. Bentuk fasilitas yaitu hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima dikecualikan dari objek PPh. 11. Bantuan atau santunan yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerima: wajib pajak yang menerima bantuan atau santunan dari A. Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek. B. Persero Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen. C. Persero Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASAPRI. D. Persero Asuransi Kesehatan Indonesia atau ASKES. Dan E. Badan hukum lainnya yang berbentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Bentuk fasilitas: bantuan atau santunan yang diberikan kepada wajib pajak dan atau masyarakat yang A. Hidup di bawah garis kemiskinan sesuai data dan kriteria Biro Pusat Statistik. B. Sedang tertimpa bencana alam. C. Tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa dikecualikan dari objek pajak penghasilan. 12. Zakat dan sumbangan wajib keagamaan dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerima: A. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah. B. Penerimaan zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang berhak dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Bentuk fasilitas: zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh pihak penerima dikecualikan sebagai objek PPh. 13. Sisa lebih badan atau lembaga nirlaba yang dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerima: badan atau lembaga nirlaba bergerak di bidang pendidikan dan atau litbang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang menanamkan kembali sisa lebihnya dalam bentuk sarana dan prasarana meliputi A. Gedung dan prasarana pendidikan litbang termasuk pembelian tanah. B. Sarana dan prasarana kantor laboratorium dan perpustakaan. C. Asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen, atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal. Bentuk fasilitas: sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana atau prasarana dikecualikan dari objek PPh paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih. Sisa lebih dalam konteks ini adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari. 14. Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerima: warga negara Indonesia yang menerima beasiswa dengan syarat A. Untuk pendidikan formal dan atau non-formal di dalam negeri dan atau di luar negeri. B. Tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus wajib pajak pemberi beasiswa. C. Komponen beasiswa dalam hal ini adalah tuition fee, biaya ujian, biaya penelitian, biaya buku, dan atau biaya hidup. Bentuk fasilitas yaitu beasiswa dikecualikan dari objek PPh. 15. Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerima: dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Bentuk fasilitas: pengecualian dari objek PPh atas penghasilan tertentu dana pensiun sebagai berikut. A. Bunga diskonto imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia serta SBI. B. Bunga diskonto imbalan dari obligasi, obligasi syariah atau suku, surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara pada Bursa Efek di Indonesia, atau C. Dividen dari saham pada PT yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. 16. Keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil dikecualikan dari objek pajak. Kriteria penerima: debitur kecil yang mempunyai utang usaha berjumlah tidak lebih dari 350 juta termasuk A.
kredit usaha keluarga prasejahtera, B. Kredit usaha tani, C. Kredit usaha rumah sangat sederhana, D. Kredit usaha kecil, dan E. Kredit usaha lainnya yang dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam mengembangkan UKM dan koperasi. Bentuk fasilitas, keuntungan atas pembebasan utang debitur kecil dikecualikan dari objek PPh. 17. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya. Kriteria penerima: A. Bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. B. Badan usaha lain yang menyalurkan kredit. C. Asuransi dan badan penyelenggara jaminan sosial. D. Lembaga penjamin simpanan. E. Wajib pajak pertambangan. F. Wajib pajak di bidang usaha kehutanan. G. Wajib pajak di bidang usaha pengelolaan limbah industri. Bentuk fasilitas yaitu pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya. A. Cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. B. Cadangan premi untuk usaha asuransi. C. Cadangan penjamin untuk lembaga penjamin simpanan. D. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. E. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan F. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri. 18. Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kriteria penerima: wajib pajak yang melakukan sepanjang memenuhi persyaratan. A. Telah dibebankan dalam laporan rugi laba komersial. B. Penyerahan daftar piutang tersebut kepada DJP. Dan C. Telah menyerahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan debitur tentang penghapusan piutang. Bentuk fasilitas, penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan secara fiskal sepanjang memenuhi persyaratan. 19. Zakat dan sumbangan wajib keagamaan lainnya sebagai pengurang penghasilan bruto. Kriteria penerima: wajib pajak orang pribadi dan atau wajib pajak badan pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang membayarkan kepada BAZ atau LAZ atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Bentuk fasilitas, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib berupa uang atau yang diserahkan dengan uang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 21. Pemberian natura bagi pegawai yang dapat dibebankan sebagai biaya. Kriteria penerima: wajib pajak pemberi kerja yang memberikan natura dan kenikmatan tertentu bagi pegawainya. Bentuk fasilitas, pemberian natura dan kenikmatan dalam bentuk A. Makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai. B. Sarana dan prasarana berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang belum tersedia di daerah tertentu. Dan C. Sarana keselamatan kerja atau yang harus dalam pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek pajak bagi karyawan. 20. Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kriteria penerima: wajib pajak yang memberikan A. Sumbangan bencana nasional. B. Sumbangan untuk Litbang di Indonesia. C. Sumbangan fasilitas pendidikan. D. Sumbangan pembinaan olahraga. Dan E. Biaya pembangunan infrastruktur sosial sepanjang memenuhi kriteria. Bentuk fasilitas, sumbangan atau biaya berikut dapat dibebankan secara fiskal. A. Sumbangan bencana nasional. B. Sumbangan untuk Litbang di Indonesia. C. Sumbangan fasilitas pendidikan. D. Sumbangan pembinaan olahraga. E. Biaya pembangunan infrastruktur olahraga. F. Dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. 23. Fasilitas dalam rangka merger atau pemekaran usaha. Kriteria penerima: wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha. Bentuk fasilitas, wajib pajak yang melakukan merger atau spin-off tersebut diperbolehkan untuk menggunakan nilai buku pada saat pengalihan harta.
22. Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya. Kriteria penerima: A. Wajib pajak yang membebankan biaya telepon dan kendaraan perusahaan. B. Fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment tanpa perlu penyampaian permohonan. Bentuk fasilitas: A. Biaya terkait telepon seluler untuk pegawai tertentu. Pembelian telepon dapat dibebankan 50% melalui penyusutan aset tetap kelompok 1 biaya pulsa, dan perbaikan telepon seluler dapat dibebankan 50% di tahun pajak bersangkutan. B. Biaya kendaraan perusahaan, bus atau minibus sejenis untuk antar jemput, dan sedan atau sejenis untuk pegawai. 25. Penangguhan saat mulai penyusutan untuk biaya perolehan harta berwujud bidang usaha tertentu. Kriteria penerima: wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yaitu A. Bidang usaha perkebunan tanaman keras, B. Bidang usaha kehutanan, C. Bidang usaha peternakan, yang tanaman atau ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam atau dipelihara lebih dari 1 tahun. Bentuk fasilitas: penangguhan saat mulai penyusutan untuk biaya perolehan harta berwujud bidang usaha tertentu. Penyusutan harta berwujud bidang usaha tertentu dimulai pada bulan produksi komersial. Bulan produksi komersial adalah bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Harta berwujud yang saat penyusutannya ditangguhkan yaitu aset tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu. Biaya perolehan yang saat penyusutannya ditangguhkan. Dan yang terakhir, kelompok penyusutan harta berwujud di bidang usaha tertentu. 24. Fasilitas PPh atas revaluasi aset tetap dan angsuran pembayarannya. Kriteria penerima: wajib pajak Badan Dalam Negeri dan BUT dapat melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap dengan syarat: A. Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi. B. Tidak termasuk wajib pajak dengan izin pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Bentuk fasilitas: selisih lebih revaluasi aset tetap di atas nilai sisa buku fiskal dikenakan PPh final 10% dan pembayarannya dapat diangsur paling lama 12 bulan. 27. Fasilitas PPh atas penghasilan bunga kredit non-performing oleh bank. Kriteria penerima: wajib pajak bank. Bentuk fasilitas: A. Penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing diakui pada saat penghasilan bunga tersebut diterima oleh bank atau cash basis. B. Dalam hal ini bank membukukan penerimaan bunga kredit non-performing sebagai pengurangan pokok kredit saat pengakuan penghasilan ditunda hingga saat diterimanya penghasilan bunga setelah pelunasan pokok kredit. 26. Fasilitas PPh berupa saat pengakuan penghasilan dari pengalihan harta atau agunan berupa tanah dan atau bangunan bagi wajib pajak tertentu. Kriteria penerima: A. Bank umum mengalihkan agunan tersebut kepada pembeli yang sebenarnya. B. Bank dalam penyihatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. C. Perusahaan terafiliasi bank dalam penyihatan. D. Debitur yang langsung. E. Pemegang saham, direktur atau komisaris bank dalam penyihatan. F. Debitur atau pemilik agunan pada bank umum yang diambil alih harta atau agunannya dalam rangka melaksanakan restrukturisasi perusahaan. Dan G. Fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment tanpa perlu penyampaian permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Untuk bentuk fasilitasnya yaitu penundaan pengakuan penghasilan atas pengalian. A. Harta berupa tanah dan atau bangunan milik wajib pajak tertentu sampai pihak BPPN mengalihkan harta tersebut kepada pemilik yang sebenarnya. B. Agunan berupa tanah dan atau bangunan milik wajib pajak. C. Wajib pajak tertentu tersebut ditetapkan dalam PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 29. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh. Kriteria penerima: A. Organisasi internasional apabila memenuhi syarat. B. Organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan. C. Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional. D. Organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi syarat harus ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bentuk fasilitas: organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi persyaratan
tidak termasuk subjek PPh. 28. Fasilitas PPh terkait saat pengakuan penghasilan berupa keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh debitur tertentu. Kriteria penerima, debitur wajib pajak dalam negeri yang melakukan perjanjian restrukturisasi utang usaha dengan BPPN sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk fasilitas saat pengakuan penghasilan atas keuntungan karena pembebasan utang dapat dialokasikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, yaitu dalam jumlah bagian yang sama besarnya setiap tahun dan dimulai dari tahun pajak saat diperolehnya pembebasan utang. 31. Wajib pajak tertentu tidak wajib lapor SPT dengan kriteria penerima, yaitu wajib pajak PPh tertentu, yaitu A. Wajib pajak orang pribadi di bawah PTKP, wajib pajak orang pribadi tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak PPh tertentu atas fasilitas ini tidak perlu penyampaian permohonan. Bentuk fasilitas, wajib pajak orang pribadi di bawah PTKP tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 dan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. B. Wajib pajak orang pribadi tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 25. 30. Fasilitas PPh ditanggung pemerintah saat hibah dan pinjaman luar negeri. Kriteria penerima, kontraktor, konsultan, dan pemasok atau supplier utama yang berdasarkan kontrak melaksanakan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatihan yang dibiayai dengan hibah luar negeri. Bentuk fasilitas, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok atau supplier utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri ditanggung oleh pemerintah. 32. Kenaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kriteria penerima, A. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, B. Fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment tanpa perlu penyampaian permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Bentuk fasilitas, PTKP per tahun diberikan paling sedikit sebesar A. 15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, B. 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, C. 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, dan E. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi. PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan. Kriteria penerima, 1. Pejabat negara untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan atau imbalan tetap sejenisnya. 2. PNS, anggota TNI, dan anggota Polri untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan. Dan ketiga, yaitu pensiunan untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan. Fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Bentuk fasilitas, PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah. Referensi PP 80/2010, yang kedua yaitu PMK 262/PMK 03/2010. Pengenaan PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final. Kriteria penerima. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Bentuk fasilitas. Pengenaan PPh pasal 21 secara final atas penghasilan berupa uang pesangon sebesar 0% atas penghasilan bruto, yaitu sebesar 50 juta rupiah.
5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. 25% atas penghasilan bruto lebih besar 500 juta rupiah. Pengenaan PPh pasal 21 secara final atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua sebesar 0% atas penghasilan bruto yaitu sebesar 50 juta, 5% atas penghasilan bruto lebih besar yaitu sampai dengan 50 juta rupiah. Referensi PP nomor 68/2009 dan PMK nomor 16/PMK nomor 3/2010. PPh pasal 21 pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya. Kriteria penerima. Pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto sampai dengan jumlah 150.000 per hari. Pegawai yang berhak atas fasilitas ini tidak perlu menyampaikan permohonan. Bentuk fasilitas, penghasilan yang diterima atau diperoleh sampai dengan jumlah 150.000 sehari tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Yang kedua, namun demikian, hal ini tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp1.320.000 sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Referensi PMK nomor 254/PMK nomor 3/2008. Kantor Perwakilan Negara Asing dan organisasi internasional yang tidak wajib memotong PPh pasal 21 atau 26. Kriteria penerima. Kantor Perwakilan Negara Asing dan organisasi internasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Bentuk fasilitas. Tidak diwajibkan memotong PPh pasal 21 atau pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pejabat atau pegawai yang bekerja di kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional tersebut. Referensi 1. Pasal 21 ayat 2 yaitu UU PPh. Yang kedua KMK nomor 649/KMK nomor 4/1994. Yang ketiga yaitu PMK nomor 215/PMK nomor 3/tahun 2008 STTD PMK nomor 142/PMK nomor 3/tahun 2010. Pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 26. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 atas impor dan kegiatan lain. Kriteria penerima. Wajib pajak pemungut yang melakukan kegiatan tertentu yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Bentuk fasilitas. Kegiatan yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yaitu 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yaitu bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP, kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak sebesar 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. Yang keenam yaitu pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan umum, badan urusan logistik atau bulog. Yang ketujuh, emas batangan yang akan diproses untuk penghasilan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang kedelapan, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selanjutnya yaitu prosedur tanpa surat keterangan bebas atau SKB, yaitu untuk impor yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan PPN dan impor sementara yang ketentuannya dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai dan tata caranya diatur oleh Dirjen Bea Cukai dan atau Dirjen Pajak. Dengan SKB untuk
impor barang yang terutang PPh-nya, dan impor emas batangan. Referensi PMK nomor 154 PMK nomor 3 2010 per nomor 57 PJ 2010 STDD per nomor 15 PJ 2011. Pengecualian pengenaan PPh pasal 26 ayat 4 kriteria penerima BUT yang melakukan penanaman kembali dalam bentuk 1. Penyertaan modal pada perusahaan baru di Indonesia sebagai pendiri, 2. Penyertaan modal pada perusahaan di Indonesia sebagai pemegang saham, 3. Pembelian aset tetap, 4. Investasi aset tidak berwujud yang dilakukan paling lama akhir tahun pajak berikutnya setelah diperolehnya penghasilan. Bentuk fasilitas pengecualian dari pengenaan PPh pasal 26 ayat 4. Prosedur menyampaikan pemberitahuan tertulis yang menyatakan bentuk penanaman kembali dilampirkan pada SPT tahunan untuk tahun pajak diterimanya penghasilan. Realisasi penanaman kembali dan atau saat mulai berproduksi komersial dilampirkan pada SPT tahunan untuk tahun pajak berikutnya setelah penghasilan diterima. Pemberitahuan tertulis disampaikan minimal dalam 3 tahun berturut-turut sejak tahun penanaman kembali. Referensi Pasal 26 ayat 4 UU PPh PMK nomor 14 PMK nomor 3 2011 per nomor 16 PJ 2011. Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Bentuk fasilitas pengecualian dari pemotongan PPh untuk penghasilan tertentu bunga deposito atau tabungan serta diskonto SBI. Kriteria penerima orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP. Yang kedua, dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Prosedur 1. Tanpa diperlukan prosedur permohonan, pemotongan PPh tidak dilakukan dalam hal jumlah deposito atau tabungan serta SBI tidak melebihi 7,5 juta rupiah diterima bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia, atau bunga tabungan pada bank untuk pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana untuk dihuni sendiri. 2. Untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian pemotongan PPh diberikan berdasarkan surat keterangan bebas. Untuk memperoleh SKB tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Referensi PP nomor 131 tahun 2000, KMK nomor 51 KMK nomor 4 2001, per nomor 1 PJ 2013. Pengecualian dari pemotongan PPh final atas bunga obligasi. Kriteria penerima 1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf H UU PPh. 2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Fasilitas ini dilaksanakan dengan cara self-assessment pada saat penyampaian SPT tahunan PPh. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Bentuk fasilitas penghasilan berupa bunga obligasi tidak dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Referensi Pasal 4 ayat 2 huruf A dan Pasal 17 ayat 7 UU PPh. PP nomor 16 2009, PMK nomor 234 PMK nomor 3 2009, PMK nomor 85 PMK nomor 3 2011, STDD PMK nomor 7 PMK nomor 3 2012. Pengecualian dari pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Kriteria penerima seluruh wajib pajak dengan syarat 1. Membuktikan bahwa dalam tahun pajak berjalan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, berhak atas kompensasi kerugian fiskal, atau PPh yang telah dan akan dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang. 2. Penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. 3. Telah menyampaikan SPT tahunan badan tahun terakhir kecuali untuk wajib pajak baru berdiri. Catatan, wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal yaitu dalam hal 1. Baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, 2. Belum sampai pada tahap produksi komersial, atau 3. Mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan. Bentuk fasilitas dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga.
Prosedur 1. Wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. 2. Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 21, 22, 22 impor dan atau pasal 23 dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. 3. Permohonan dilampiri perhitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, kecuali untuk permohonan pembebasan karena wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. 4. Apabila disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat keterangan bebas atau SKB. Referensi PP nomor 94/2010 Per nomor 1/PJ/2011. Pengecualian dari pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kriteria penerima. Wajib pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Bentuk fasilitas. PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dibebaskan dari pemohonan dan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga. Prosedur. Permohonan surat keterangan bebas. 1. Wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan persyaratan telah menyampaikan SPT tahunan pajak sebelumnya. Untuk wajib pajak yang telah terdaftar pada tahun pajak sebelumnya, menyerahkan surat pernyataan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 untuk wajib pajak yang baru terdaftar pada tahun pajak diajukannya permohonan. Menyerahkan dokumen pendukung transaksi, ditandatangani oleh wajib pajak atau ditandatangani oleh bukan wajib pajak yang dilampiri surat kuasa khusus. Yang kedua, permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 22 impor dan atau pasal 23. Yang ketiga, Kepala KPP menerbitkan SKB atau surat penolakan permohonan SKB dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Pengecualian dari pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Permohonan legalisasi fotokopi SKB. 1. Pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga hanya dilakukan untuk wajib pajak yang menyerahkan fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP. 2. Wajib pajak mengajukan permohonan legalisasi kepada Kepala KPP dengan persyaratan menunjukkan SKB, menyerahkan bukti penyetoran PPh final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013, mengisi identitas wajib pajak, pemotong atau pemungut PPh dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam SKB. Ditandatangani oleh wajib pajak atau ditandatangani oleh bukan wajib pajak dengan dilampiri surat kuasa. Yang ketiga yaitu legalisasi dilakukan dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Referensi yaitu Per nomor 32/PJ/2013. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.